ada sebagian mereka, orang-orang baik orang Yahudi atau Nasrani ini, dia sudah tahu bahwa nanti akan datang seorang Rasul. Ya kan? Jadi mereka sudah beriman sebelum Rasul diutus. Ya kan? Sudah paham mereka. Kemudian mereka juga beriman setelah Nabi diutus. Karena dia sudah dapat informasi dulu. Kayak Abdullah bin Salam itu, dia ahli kitab. Dia mahir tentang kitab. Dia tahu bahwa nanti akan datang seorang Rasul. Pas dia lihat Nabi Muhammad datang di Madinah, lalu dia beriman. Terbagi dia kan. Jadi ada yang beriman, yang percaya dulu. Setelah Nabi Muhammad diutus, dia percaya. Maka berubahlah dia jadi orang Islam dia. Oke. Ada dulunya mereka ini, sebelumnya mereka itu beriman. Tapi setelah Nabi diutus, justru dia kafir. Nah, ala masalahnya itu. Dulunya percaya bahwa akan ada Nabi. Tapi setelah Nabi tiba, dia tidak percaya lagi gitu. Apa penyebabnya itu ibu-ibu? Penyebabnya adalah inyo ingin Nabi itu dari golongan inyo. Gitu. Ingin dari golongan Nasrani, ingin dari golongan Yahudi. Makanya kan kalau kita kita rujuk kepada keturunan Nabi Muhammad, keturunan Nabi Isa. Nabi Muhammad ke atasnya itu ada Ismail. Ismail nanti ada Ibrahim. Nabi Isa nanti ke atasnya itu terus sampailah kepada Ishak. Iya kan? Ishak nanti Nabi Ibrahim. Kan ada dua anaknya kan? Nabi Ibrahim dua anaknya. Satu Ismail, satu Ishak. Jadi dari keturunan Ishak, Yakub, Yus ke bawah itu sampai kepada Nabi Isa. Kalau Ibrahim, Ismail, tidak ada nabi tidak ada, lalu muncul nanti Nabi Muhammad. Jadi beda. Jadi antara Yahudi, Nasrani dan Islam itu satu ayah. Nabi Ibrahim kan dua istrinya, ada Hajar, ada Sarah. Dari Hajar lahir Ismail, dari Sarah lahir Ishak. Nah, ini keturunannya. Orang ini sebenarnya menunggu-nunggu Nabi itu. Cuman karena Nabi ini datangnya bukan dari keturunan mereka, lalu mereka berpaling. Itu penyebabnya. Jadi dulu mereka itu sudah berharap-harap Nabi itu akan hadir. Tapi setelah lahir, setelah diutus, ternyata tidak satu keturunan dengan mereka. Maka mereka menolak. Itu yang kedua, macam-macam orang Ahlul Kitab. Yang kedua, yang ketiga, mereka kafir sebelumnya. Jelas kafir juga sebelumnya. Tapi karena Nabi menjelaskan tentang posisi iman, maka dia beriman. Dulunya tidak percaya gitu, tapi setelah Nabi menjelaskan, dia beriman. Jadi ada yang orang yang tidak beriman dan lalu beriman karena dijelaskan. Atau yang keempat, maka dulunya kafir, sekarang bertambah kekafirannya. Itu yang disebut dengan munfakinah, terbelah, terpecah. Jadi dulu tidak terpecah mereka. Ya, tapi setelah Nabi diutus, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang dulunya beriman lalu beriman, dulunya beriman kemudian kafir, dulunya kafir lalu beriman, ada dulunya kafir lalu bertambah kekafiran mereka. Itu yang disebut dengan mumfakin. Mereka itu terpecah menjadi beberapa bagian, ya kan? Begitulah bentuknya, ya kan? Jadi ada yang bertahan dengan agamanya, Nasrani bertahan dengan agama Nasraninya, Yahudi bertahan dengan agama Yahudinya, orang musyrik bertahan dengan kemusyrikannya. Sampailah Nabi Muhammad menjelaskan, maka orang-orang Ahlul Kitab, orang musyrik itu terpecah. Orang musyrik kan ya ada yang beriman seperti Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Ibnu Abbas dan segala macam itu
ada Khadijah, yang tidak beriman banyak juga. Ya kan? Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal dan segala macamnya. Ya kan? Nah, ini bentuk terpecahnya orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik.